warga Yaman bernama Uwais Al-Qarni. عندما دخلنا مدينة رسول الله لم يكن النبي حاضرا، لكن ومع انحسار شمس الزوال عن موضعها أشرقت شمس رسول الله وهو عائد إلى يثرب. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa telah datang seorang penuh berkah dari Yaman. قال رسول الله إن نور أويس القرني خلفه لنا بعد ذهابه، ثم وجه وجهه ناحية بلاد اليمن وقال: بلى هذا أخي أنا أويس القرني. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan keberkahan negeri Yaman. Sang pembesar pun mencari-cari nama Uwais yang tidak dikenal penduduk Yaman. سنمضي الليالي وسنظل نبحث عنه حتى نعثر عليه. إنه لشرف لنا نحن اليمنيين أن نعظم مقامه وأن نبالغ في احترامه. Saat menemukan rumahnya, sang pembesar itu pun memberikan segala hidangan demi Uwais yang telah mendatangkan keberkahan negeri Yaman. Inilah keberkahan bakti pada ibu, dan Uwais menjadi contoh bagi kebaktian yang mulia ini. Assalamu bal mi'ata salamin ala Uwais al-Qarni. Waalaikumsalam. Taqaddamu, fahadha al-ihtifal ihtifalukum antum. Uwais tidak menginginkannya ia menjadi terkenal, sebab ketenarannya akan mengganggu kelurusan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mulai bertanya tentang Uwais Al-Qarni, maka Uwais kemudian malah menghilang. Dia adalah tipe orang yang tidak suka dengan semua gebiar ketenaran itu. Tetapi dia adalah orang yang sangat nyaman dengan kesolehan pribadinya. Kemudian dia bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi orang sekelilingnya, tapi dia tidak menikmati dengan semua ketenaran, keterkenalan itu. Buat seorang Uwais cukuplah bahwa dia dikenal di langit, jauh lebih mulia dibandingkan dia dikenal sebagai orang baik, semua orang memuji di muka bumi ini, tapi ternyata dia adalah orang yang sengsara, orang yang tidak dikenali Allah sebagai hambanya yang baik. Maka buat siapapun, ketenaran, keterkenalan bukan segala-galanya, sama sekali bukan segala-galanya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nama Uwais Al-Qarni sering membayangi sang Khalifah. Itu sebabnya Khalifah Umar bin Khattab selalu menanyakan keberadaan Uwais kepada para kafilah dagang maupun rombongan haji dari Yaman, sehingga membuat heran para penduduk Yaman karena nama Uwais tidak banyak dikenal di negerinya. Hingga akhirnya Umar bin Khattab berhasil bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab, sahabat mulia, Khalifah Muslimin, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu berkat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya tentang Uwais Al-Qarni. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya, tersembunyi yang baik-baik, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, yang kosong perutnya kecuali dari hasil pekerjaan yang halal. Orang-orang yang apabila meminta izin kepada para penguasa, maka tidak diizinkan. Jika melamar wanita-wanita yang menawan, maka mereka tidak mau menikah. Jika tidak ada, mereka tidak dicari. Ketika hadir, mereka tidak diundang. Jika muncul, kemunculannya tidak disikapi dengan kegembiraan. Apabila sakit, mereka tidak dijenguk. Dan jika mati, tidak dihadiri prosesi pemakamannya. Para sahabat bertanya, bagaimana kita dapat menjadi bagian dari mereka? Rasul menjawab, orang itu adalah Uwais Al-Qarni. Para sahabat bertanya, apa ciri-ciri orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Setelah menjelaskan bentuk fisik dan kekusukannya, Rasul mengatakan bahwa sosok Al-Qarni tidak dikenal penghuni bumi, tapi terkenal di kalangan penghuni langit. Apabila bersumpah atas nama Allah, maka ia pasti memenuhi sumpahnya. Sungguh, di bawah bahu kirinya ada cahaya berwarna putih. Nanti pada hari kiamat diperintahkan kepada para hamba, masuklah kalian ke dalam surga, dan dikatakan kepada Uwais, berhentilah, berilah syafaat. Lalu Allah memberikan hak syafaat kepadanya untuk menolong sebanyak jumlah orang dari suku Rabi'ah dan Mudhar, dua kabilah besar bangsa Arab. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian berdua bertemu dengannya, maka mintalah kepadanya agar kiranya ia memintakan ampunan untuk kalian.
maka Allah akan mengampuni kalian berdua. Subhanallah. Uwais Al-Qarni disebutkan bahwa dia akan memberikan syafaat pertolongan di hari akhir nanti kepada banyak orang. Ini artinya keberkahan dia sampai ke akhirat nanti. Inilah kenapa disebut bahwa dia sangat dikenal di langit. Kebaikannya, baktinya pada ibunya itu membawa dia sampai punya hak untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang nanti di hari kiamat nanti. Maka untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan hidup, tidak usah jauh-jauh. Tidak usah mencari keluar sana. Ada orang tua yang ada di rumah kita sekarang, maka itu adalah kesempatan pintu surga terbuka selebar-lebarnya untuk kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Uwais Al-Qarni, dari seorang biasa yang tidak dikenal siapa-siapa, kemudian menjadi terkenal di dalam sejarah karena namanya telah menjadi perbincangan di langit. Baktinya pada ibunya membuat bait-bait doanya begitu dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni menjadi pelajaran mahal bagi kita, bahwa untuk mendapat keberkahan dalam hidup di dunia, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, bahkan ada di dalam rumah kita. Cukup berbakti kepada kedua orang tua, maka pintu surga akan terbuka lebar-lebar bagi kita. Rahimahullah, Uwais Al-Qarni.